suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, "Anakku, kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa?" Istrinya mengatakan, "Ibu, ayah, ya Allah." Tapi sang istri mengatakan, "Ya Allah, Pak, Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu." Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah menyimpan aibku sendiri, ya Allah, luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andre di sini. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang video yang barusan teman-teman sedang saksikan tadi di awal, yaitu video dari seorang ustadzah bernama Okky Setiana Dewi. Ya, videonya viral dan menjadi perbincangan yang ramai di kalangan netizen, menjadi kontroversi karena video tersebut dianggap melegalkan atau membiarkan terjadinya sebuah KDRT dengan alasan atau dalil agama. Nah, karena itu video ini saya berikan judul suami makin sayang atau makin kumat, ya begitu ya, kalau misalnya KDRT-nya dibiarin, teman-teman. Tentu saja sebagai disclaimer, video ini atau konten ini saya buat bukan untuk mencampuri dakwah agama lain. Dengan segala respek bahwa itu ada dalam urusan ranah agama, terlepas dari ada perdebatan atau ada sebuah polemik di dalam agama mengenai masalah KDRT tersebut. Tentu saja dalam konteks ini adalah agama Islam, tapi saya yakin bahwa teman-teman yang beragama Islam pun atau teman-teman Muslim yang lain pun banyak yang tidak melakukan KDRT begitu dan tidak menggunakan dalil agama untuk melakukan KDRT, tentu saja demikian. Sehingga saya kira hal ini akan kita bahas nanti ya, sementara saya sudah melakukan riset terhadap fenomena ini. Saya harap ini menjadi satu wawasan yang baik buat teman-teman juga ya. Dan tentu saja kita akan membahas isu gender dalam hal atau dalam agama. Karena seringkali dianggap bahwa agama Abrahamik atau agama yang bersumber pada Ibrahim atau Abraham itu sangat patriarkis sekali. Nanti kita akan lihat bahwa apakah benar bahwa semua agama-agama yang ada bersumber pada Abraham melakukan hal yang sama atau diskriminasi terhadap perempuan. Nanti kita akan lihat teman-teman ya. Saya menemukan satu jurnal yang judulnya adalah Gender Equality in Muslim Majority Countries ya. Jadi jurnal ini dikeluarkan oleh dua orang, Goda dan Potravke, yang memberikan sebuah penelitian tentang, jadi mereka melakukan riset data di negara-negara Muslim, yang mayoritas Muslim, apa yang terjadi dengan praktik diskriminasi gender, ya. Menariknya, di highlights, di bagian akhir dituliskan bahwa discrimination against women, diskriminasi terhadap perempuan itu ditemukan ketika Islam itu menjadi sumber dari kebijakan legislasinya. Ini menurut dari respon dari jurnal tersebut. Nah, mungkin sebagian teman-teman ingat di tahun 2014 ya, di 2014 itu dikeluarkan sebuah peraturan di Afghanistan bagaimana perempuan itu diperbolehkan untuk dihajar oleh suaminya ya. Dihajar oleh suaminya, jadi perempuan dan anak-anak itu boleh dihajar tanpa ada sebuah konsekuensi yudisial atau konsekuensi undang-undang yang melarang mereka melakukannya, begitu. Nah, peraturan ini dikeluarkan teman-teman 1 tahun sesudah fatwa yang dikeluarkan oleh kayak lembaga yang ada di sana di Afgan ya, lembaga keagamaan yang ada di Afghanistan, yang melarang untuk perempuan itu bisa keluar dengan bebas meninggalkan rumahnya tanpa suaminya ya. Jadi terlihat sekali dari peraturan ini adalah peraturan yang bagi banyak orang, dan saya rasa secara umum kita bisa mengatakan ini peraturan yang sangat diskriminatif terhadap gender, dalam hal ini terhadap perempuan.
Nah, menurut Pew Research ya, teman-teman nanti bisa cari di Pew Research, ditemukan bahwa hak asasi wanita di negara-negara Islam itu menjadi sesuatu yang diopres ya. Dan dikatakan di dalam penelitian ini bahwa 85% Muslim itu berpikir bahwa seorang perempuan, seorang istri itu harus tunduk atau mentaati secara absolut ya kepada suaminya. Jadi ini adalah kultur yang muncul di negara-negara Islam, ya, kultur yang muncul di negara-negara Islam. Sekali lagi, ini bukan asumsi saya, tetapi ini adalah hasil survei dari Pew Research dan juga jurnal yang dikeluarkan seperti yang tadi saya tunjukkan. Sehingga tidak heran kita menemukan bahwa di dalam kultur atau di dalam meme-meme yang muncul atau bahkan di dalam video-video di YouTube, ada juga orang-orang Muslim yang laki-laki Muslim yang menunjukkan bagaimana caranya menghajar anak atau menghajar istri. Ini mohon maaf ya. Bahkan dikatakan kalau misalnya istrinya menolak untuk melakukan ini dan itu, maka istrinya bisa dihajar seperti itu. Ya. Ini saya sekali lagi mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk mendiskreditkan sesuatu, tapi saya ingin mengajak kita untuk sama-sama berpikir secara nalar, karena saya sangat yakin bahwa Muslim di Indonesia itu punya identitasnya sendiri. Ya meskipun sebenarnya hal ini bagi polemik yang muncul dari viralnya dakwah dari Okky Setiana Dewi itu dibela oleh seorang ustadz bernama Dery Sulaiman ya. Dan dikatakan bahwa dia mengatakan bahwa di dalam Islam dia mengatakan bahwa suami boleh pukul istrinya, tetapi tidak atau bukan pada bagian wajah. Jadi dalam satu video yang dimunculkan dikatakan, bolehkah memukul istri? Dalam Islam boleh katanya, tapi bukan pada wajah. Tegas Ustadz Dery Sulaiman begitu. Nah mungkin perkataan Ustadz Dery ini didasarkan pada Sahih Muslim, ya volume 4 di nomor 2127, yaitu sebuah narasi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi diceritakan oleh Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Dikatakan dalam hadis ini dikatakan bahwa si Aisyah itu berbohong kepada Muhammad ya. Lalu kemudian di dalam hadis ini dikatakan Muhammad struck me on the chest which caused me pain ya. Jadi Muhammad itu, saya nggak tahu kata yang dipakai di sini apakah tepat kata menyerang, saya nggak tahu ya. Aisyah di dada Aisyah sehingga mengakibatkan Aisyah sakit ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah bisa menjelaskan perkataan Aisyah dalam bagian ini? Apakah ada teman-teman Muslim yang bisa menjelaskan bagaimana di situ dikatakan Muhammad struck Aisyah on the chest ya. Jadi itu terjemahannya di situ adalah menyerang begitu. Apakah dibenarkan begitu? Kemudian dalam tanda kutip menyakiti istri, apakah dibenarkan? Mungkin teman-teman bisa menjelaskan ya. Mungkin dari berdasarkan itu lalu Ustadz Dery Sulaiman ini mengatakan boleh memukul istri tetapi bukan pada wajah. Nah tentu saja hal ini ditentang oleh seorang penggiat sosial media yang lain yaitu Husin Syihab. Dia mengatakan bahwa itu pasti bukan ajaran Rasul. Dan Gus Nadir juga mengatakan hal yang sama, bahwa dia sindir dalam konteks ini adalah pernyataan dari Okky Setiana Dewi tadi. Gus Nadir mengatakan kalau misalnya suami melakukan KDRT, ya harus lapor polisi, begitu ya. Ya, jadi polemik ini saya munculkan kepada teman-teman supaya teman-teman jangan teman-teman harus melihatnya dengan lebih baik begitu ya, lebih cerdas, lebih jernih begitu. Jangan semata-mata hanya melihat ini dari satu sisi saja. Nah, Okky Setiana Dewi juga akhirnya buka suara, dan waktu konten ini saya bikin, kalau nggak salah 3 jam atau 5 jam sebelumnya dia sudah mengeluarkan statement menolak kekerasan dalam rumah tangga.
Karena memang konteks yang menurut saya konteksnya si Mbak Oki Setiana Dewi ini adalah supaya perempuan jangan bergosip atau apa-apa ngomong-ngomong kemana-mana begitu ya. Tapi mungkin menurut saya akhirnya contoh yang diambil adalah contoh yang kurang tepat, karena contoh itu berhubungan dengan isu KDRT, berhubungan dengan isu kekerasan terhadap perempuan, dan seharusnya kekerasan itu tidak dibiarkan. Nah teman-teman, kalau kita melihat keteladanan sikap Yesus, tentu saja kalau dari teman-teman Muslim meneladani Muhammad ya, karena itu adalah bagaimana mereka beragama ya. Nah, bagaimana dengan kita orang Kristen? Kalau Kristen itu meneladani Yesus, bagaimana sikap Yesus terhadap kaum wanita? Di situ kalau kita baca bagaimana Yesus berinteraksi dengan perempuan, kita akan mendapatkan sebuah kesimpulan yang sangat kuat bahwa Yesus itu menaruh perhatian khusus pada kelompok wanita yang didiskriminasi oleh budaya patriarki pada saat itu. Jadi clearly dan jelas bahwa Yesus itu bukan ikut-ikutan seperti orang pada umumnya pada waktu itu yang mendiskriminasi perempuan. Tapi Yesus menghargai dan menaruh perhatian khusus pada kelompok wanita yang ditolak oleh semua orang pada waktu itu. Orang beragama, rabi, dan sebagainya, mereka tidak akan berbicara sembarangan dengan perempuan. Tetapi Yesus mengambil satu sikap, yaitu berbaur dan berbicara dengan, bahkan kalau kita baca dalam Yohanes di dalam Yohanes dikatakan bahwa Yesus itu berjumpa dengan perempuan Samaria. Dan di sana Yesus benar-benar menaruh perhatian kepada perempuan ini. Sampai perempuan ini dengan kaget mengatakan bahwa, masakan engkau seorang rabi Yahudi mau berbicara dengan aku, seorang perempuan Samaria? Perempuan ini adalah perempuan yang mempunyai didiskriminasi secara luar biasa. Dia punya minoritas ganda, teman-teman. Karena dia perempuan dan dia orang Samaria. Orang Yahudi benci pada orang Samaria. Tetapi Yesus datang pada perempuan Samaria itu dan kemudian mengajaknya berbicara, bahkan menyatakan kebenaran pada perempuan itu. Ini menarik sekali, teman-teman. Ya. Bahkan orang-orang dekat Yesus, yaitu murid-muridnya, itu Maria dan Marta adalah perempuan. Ya, dibanding di antara atau selain 12 murid, itu ada murid-murid Yesus yang lain, dan itu adalah perempuan-perempuan juga. Dan Yesus melakukan mujizat pada tokoh-tokoh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, atau perempuan Siro-Venesia. Ya, jadi ada banyak perempuan-perempuan yang ada di sekeliling Yesus yang Yesus juga layani, Yesus berikan perhatian yang baik. Tetapi tentu saja Yesus tidak menikahi mereka ya, itu tentu saja begitu. Nah, di dalam kultur Kristen pun setelah Yesus mati dan bangkit, kita akan menemukan bahwa kasih kepada semua orang itu dipraktekkan oleh para murid. Tidak memandang pada suku, gender, atau agama apapun yang dia punya. Ya. Ini terlihat dari bagaimana ada orang-orang penting yang juga melayani Tuhan, menjadi orang-orang penting, orang-orang Kristen yang penting, yaitu misalnya Priscilla, itu rekan sekerja, dia adalah istri dari Aquila, rekan sekerja Paulus. Ada juga Lydia, sang penjual kain ungu ya. Lalu kemudian ada Eunike dan Lois, itu adalah nenek dan ibu dari Timotius, murid Paulus. Jadi perempuan-perempuan itu mempunyai satu tempat yang setara dengan laki-laki di dalam kultur Kristen. Sehingga kekristenan itu mengubah benar-benar pandangan orang pada waktu itu yang memang harus diakui, patriarki sekali. Sangat diskriminatif terhadap perempuan, tetapi kekristenan itu mengubah sejarah dan membuat perempuan itu berada pada harkat yang sama. Ada orang Kristen yang bahkan mengatakan bahwa bukankah di Efesus pasal 5 itu istri mesti tunduk absolut pada suami, begitu, karena suami kepala. Nah, khusus mengenai dalam hal keluarga, saya ingin mengatakan bahwa jika ada di antara Anda yang berpikir bahwa betul Efesus pasal 5 ayat 22 mengatakan istri harus tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Tetapi kata tunduk yang dipakai di sini bukan bermaksud sebagai tunduk absolut yang bebas
dieksploitasi atau bebas diapa-apakan oleh sang suami. Melainkan konteks ayat ini harus dilihat dalam konteks ayat 25 di mana Paulus mengatakan kepada seorang suami Kristen untuk mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan diri. Jadi maksudnya suami itu mengasihi istri bahkan pada level di mana dia harus menyerahkan dirinya. Itu berarti suami yang menyerahkan diri, bahkan memberikan nyawa kepada istrinya adalah suami yang tidak akan semena-mena pada istrinya. Kalau suami menuntut istri harus tunduk absolut, maka suami harus rela mati demi istrinya. Nah, dalam konteks ini kita mengerti bahwa sebenarnya yang dalam pernikahan Kristen tidak ada ruang untuk seorang suami itu bertindak semena-mena terhadap istrinya. Kami Kristen, tapi mohon maaf ya, suami saya KDRT. Kami Kristen, tapi suami saya KDRT. Nah, saya mesti mengakui bahwa tidak semua orang yang beragama Kristen adalah Kristen. Saya ulang, tidak semua orang yang beragama Kristen adalah Kristen. Artinya, tidak semua orang yang berKTP Kristen di KTP-nya adalah seorang pengikut Yesus yang sejati. Kalau dia adalah seorang pengikut Yesus, maka dia tidak akan pernah melakukan KDRT terhadap istrinya. Orang yang atau suami yang Kristen tersebut adalah seorang suami yang patut untuk bertobat, ya. Tapi apabila Anda adalah seorang istri, maka saya mengusulkan kepada Anda untuk pertama untuk mengampuni suami Anda jika memang Anda mengalami KDRT. Tapi yang kedua, jangan diam, jangan biarkan. Maksud saya adalah bukan berarti kemudian gibah di mana-mana, posting di Facebook, posting di TikTok atau di Instagram bahwa Anda mengalami KDRT. Jangan seperti itu. Tetapi beritahukan kepada suami bahwa apa yang dia lakukan itu sangat salah dan keliru dan Anda tidak akan diam. Jangan sampai Anda menjadi pasangan yang membiarkan suami Anda melakukan hal seperti itu dan berikan kesempatan pada dia untuk berubah. Tapi jika dia tidak berubah, maka Anda harus mengajak dia untuk konseling. Konseling kepada orang-orang yang tepat. Konseling pada mungkin hamba Tuhan yang dewasa yang Anda nilai bisa menjaga privasi atau menjaga kerahasiaan. Tentu juga harus menjaga martabat keluarga ya. Atau temukan orang-orang, kalau misalnya Anda sulit menemukan hamba Tuhan yang berintegritas, yang dewasa dalam iman untuk memberikan masukan dengan baik, Anda bisa memberitahu, meminta bantuan pada mertua, ya, jangan orang tua Anda sendiri, tapi mertua. Supaya apa? Supaya diharapkan orang tua dari suami, katakanlah demikian, akan menegur dia. Dan tentu saja catatannya adalah jika mertua Anda dewasa di dalam iman dan dewasa dalam karakter, ya. Kalau orang tuanya juga nggak dewasa, maka juga sulit begitu, ya. Tapi saya kira hal ini adalah kasus per kasus dan saya harap saudara atau Anda bisa menemukan solusi dari persoalan ini. Dan tentu saja kita minta pertolongan Tuhan untuk bisa memberikan jalan keluar bagi Anda yang juga bergumul dalam hal KDRT dalam rumah tangga. Oke, saya kira baik. Itu saja yang saya ingin sampaikan mengenai polemik ini. Saya kira kita ketemu lagi di dalam konten yang berikutnya. So, make it simple, make it meaningful. May God bless you.